Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua KBF Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Oke, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini gua ngevlog pulang kantor nih bareng sama si Ken tuh. Dia naik Beat motor baru beli dia. Tadinya dia mau beli Vario kayak gua, cuman dia bilang ya Beat dulu aja deh, Varionya nanti. Gara-gara dia nyobain motor gua waktu itu, dia pokoknya gua udah cinta mati bang sama Vario lu kata. Oke, nih hari ini gua pulang kantor mau sekalian ngetes. Jadi yang terakhir kemarin gua NR bareng abang gua itu kan gua pakai CVT puli yang resetan, tapi itu juga belum maksimal resetannya. Nah itu tuh gua setelah gua pakai beberapa hari ke depannya itu apa ya, gua ngerasa kayak nggak enak gitu, motor aneh, kurang nyaman gitu gua makainya, kayak jadi gredeg terus aneh lah pokoknya, beda sama ini gua balikin lagi ke CVT gua yang terakhir yang udah bubutan. Nah cuman bedanya adalah ini rollernya gue turunin lagi, yang tadinya gue pakai 9 gram sekarang gue pakai 8 gram karena gue pengen tahu top speednya itu dapat nggak kalau pakai 8 gram. Kalau top speednya dapat, gue bakal pakai 8 gram ini. Karena apa? Bawahnya pasti lebih enak dibanding yang 9 gram gitu. Jadi gue balik bakal lewat Pondok Indah, tes dulu, semoga jalanannya kosong jadi gue bisa ngetes sampai top speed. Dari kemarin sebenarnya gue pengen keluar sih, cuman ya lagi pada sibuk sama urusan masing-masing. Jadi ya gue putusin hari ini aja lah gue ngonten, mau update lagi perkembangan motor gua. Ada beberapa part yang dikasih temen gue yang belum gue pasang di motor ini. Jadi kemarin kan gue baru pasang shock, terus velg gue pasang di Beat. Nah masih ada sisa 2 part lagi yang belum gue pasang, cuman pasangnya masih agak nanti-nanti karena gue harus beli part-part pendukung lainnya gitu. Jadi yang belum gue pasang itu adalah gue dikasih juga sama temen gue itu kaliper Nissin Samurai beserta disc brake, jadi beserta piringannya ukuran 220 merek Galver. Nah tapi untuk masang kaliper Samurai itu tuh gue harus ganti master rem, harus ganti selang rem, dan gue harus beli kabel rem juga buat yang belakang karena gue ganti sekalian kanan kiri supaya handle yang nggak belang, sama gue sekalian mau ngilangin kombi brake nya nih gitu. Jadi gue masih ngumpulin dana dulu karena ini next yang mau gue kerjain adalah shock depan. Shock depan itu dari dari waktu motor ini mulai gue bangun emang udah bocor. Karena kan sejarahnya motor ini dulu tuh pernah gue pakai waktu masih standar, terus gue nabrak truk guys. Jadi nabrak truknya emang nggak posisi kenceng, tapi sampai nyangkut gitu motor di belakang truk. Jadi bodinya nih setengah nih hancur. Dan sialnya adalah ngerembet ke asok gue yang sebelah kanan. Jadi asok gue juga kayaknya kena bentur. Jadi bukan baret lagi, tapi kayak apa ya, kayak keroak gitu. Jadi mau nggak mau gue harus ganti as. Jadi pilihan gue adalah ganti as, terus shocknya di rebuild ulang, atau gue beli shock. Tadinya gue planningnya mau beli shock Kayaba, cuman setelah ngobrol-ngobrol sama abang gue, karena gue ada rencana buat ngedownsizing dikit bagian depan gua,
Kata abang gua mendingan lu beli ininya aja, spare part shock standar yang ori, di rebuild ulang. Nah terus beli lagi spare part downsize gitu, ada buat lowering kitnya gitulah, banyak yang jual. Daripada kayak Abah dioprek-oprek sayang. Toh kalau shock standar yang baru juga bisa disetting kayak Abah, enaknya gitu. Jadi gue mutusin buat ya udah gue bakal beli shock breaker, seal, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nanti setelah shock udah enak, baru gue nabung lagi buat pengereman gitu. Ini sebenarnya gue pulang kepagian ini. Biasanya gue harusnya kalau gue mau ngetes motor sih gue pulang tuh sekitar jam 11-an. Cuman tadi kantor udah sepi, si Ken juga udah ngajak balik. Ya udahlah, sekalian aja, mudah-mudahan aja kosong. Tapi kemarin sih abang gue bilang enak, karena kemarin abang gue make, dia nanya ini yang lagi nempel di Vario nih puli yang mana. Gue bilang puli yang sebelumnya, udah gue balikin lagi kan. Dia bilang sih enak kok ini. Cuman ya kalau yang puli satu lagi bisa lebih dimaksimalin, harusnya sih lebih enak dari ini ya, karena buat ngincer top speednya. Ini juga tadi gue seharian di kantor, kalau lagi senggang tuh gue nyari-nyari ini gue lagi nyari gimana caranya modifikasi mikrofon gue supaya penonton tuh bisa dengar suara dari intercom gua. Jadi kalau misalnya gue jalan sama abang gua, kedengeran gitu suara abang gua ngomong apa, jadi yang nonton juga enak kan. Jadi nyambung gitu. Oh mereka lagi ngobrol ini, nggak cuma suara gua doang. Kadang kalau cuma suara gua doang, orang bingung nih orang lagi ngomongin apa sih gitu. Jadi gua lagi nyari-nyari. Sebenarnya banyak sih yang jual, yang ngasih tahu gimana cara modifnya. Cuman gue lagi cari cara yang paling simple gitu. Karena gue butuh buat di helm gue yang satu lagi, yang half-face itu gue bener-bener butuh. Jadi satu mic dengan intercom. Jadi satu mic dipakai buat ke intercom sama ke GoPro, terus tambah lagi ke speaker gitu. Jadi gua nggak ini, kalau ini kan di helm yang sekarang dua mic, jadi satu mic ke kamera, satu mic intercom. Karena helm full face jadi nggak kelihatan kan, tapi kalau helm half face kan kelihatan. Waduh, rame guys jalanannya. Emang nggak bisa ngetes gua. Kalau gas-gasan bawah pasti lebih enak guys dari yang 9 gram ya, karena dia kan emang kalau semakin ringan roller itu power mesin tuh digeser semakin ke bawah. Sebenarnya bukan digeser semakin ke bawah ya. Jadi kalau gua bisa sedikit menjelaskan itu, kalau semakin ringan roller lo itu ibarat lo naik motor tuh yang ada giginya. Jadi gigi 1 tahan sampai RPM rada tinggi, baru ganti gigi 2 tahan gitu. Kalau roller yang kita pakai roller berat tuh dari gigi 1 baru RPM-nya belum terlalu tinggi, udah ganti gigi 2, jadi rada berat, tapi menangnya adalah di final gear di atasnya gitu. Karena dia lebih cepat nyampe ke bagian puli yang paling luar. Tapi ya balik lagi tergantung tergantung power mesinnya juga. Kalau power mesinnya pas-pasan dipakein roller berat atau roller keberatan malah nggak enak, malah motor tuh ngeden gitu. Sementara kalau power mesinnya oke banget, dipakein roller terlalu enteng juga, jadinya ya cuman gas-gasan bawahan doang galak, atasnya nggak mau ngangkat gitu. Sama kemarin juga ada tuh yang komen di video gua nanya, kebetulan motor dia bukan Vario, motor dia Suzuki Spin. Dia nanya settingan kirian buat Suzuki Spin. Gue bilang nggak bisa. Gue nggak bisa ngasih tahu, bukan karena gue nggak mau ngasih tahu, karena settingan kirian itu adalah bagian paling terakhir lu racik
setelah mesin motor lo jadi. Karena apa? Karena itu bener-bener nyesuain power yang dihasilin mesin lo. Satu, cara trek yang bakal lo lewatin, cara lo bawa gitu, sampai bobot badan lu juga ngaruh. Jadi kayak misalnya oke nih, spek motor gue sama, gue punya 2 motor yang speknya sama persis, roller gue samain gitu, tapi di yang satu gue yang bawa, yang satu teman gue lebih enteng. Nah mungkin kalau buat teman gue yang lebih enteng, motornya bakal lebih enak kalau rollernya lebih berat, 1 atau 2 gram gitu. Itu logika gue ya. Kalau benar atau salah ya, kalau ada salah ya bisa dikoreksi. Cuman kalau logika gue begitu, karena kalau di motor itu bobot si rider tuh ngaruh banget. Wah ini sih udah enak sih, cuman kalau ntar deh nunggu yang CVT resetan yang kemarin diberesin, baru gue tes lagi, gue bandingin lagi sama ini enakan mana. Karena kemarin itu gue nge-make CVT yang resetan itu nggak bisa dibandingin apple to apple sama CVT yang ini. Karena apa? Gue ganti CVT itu sekaligus nurunin berat roller gue gitu. Kalau emang mau dibandingin apple to apple, harusnya gue pakai roller dengan ukuran yang sama gitu. Karena gue malas 2 kali kerja, jadi ya udahlah sekalian gue entengin. Tapi ternyata kurang enak. Dan yang bikin gue bingung tuh bedanya adalah kayak waktu gue ngidupin motor pertama kali itu kan biasa kalau motor injeksi tuh gasnya tinggi dulu tuh karena mesin dingin. Nah kalau pakai CVT yang kemarin, begitu gasnya tinggi itu dia ban ikut muter. Tapi di CVT yang ini, di puli yang ini, ban nggak muter, walaupun dengan RPM yang sama. Jadi gue kemarin bilang ke abang gue, nggak tahu apa yang harus gue iniin, masih harus dicari-cari lagi supaya bisa ini. Karena menurut gue kayak CVT yang kemarin itu si kampas kopling itu kayak terlalu cepat ya, apa ya, jadi kayak terlalu cepat ngegrip lah gitu, kayak hampir nggak ada gas kosongnya gitu. Kalau kayak gini kan ada gas kosongnya dulu tuh, walaupun motor matic sekalipun. Jadi lu gas, kalau lu gas rendah dia ada gas kosong, bisa lu kayak geber-geber dikit itu bisa. Nah tapi kalau yang itu enggak, karena gue ngerasa juga kayak digas dikit langsung kayak motor mau maju gitu, kayak nggak ada gerungnya lah gitu. Cuman nanti gue ngobrolin lagi sama abang gue, riset lagi, karena itu bener-bener belum dia papain, baru di bobot rubah derajat doang, belum kerok jalur, belum yang lain-lain lah gitu. Karena itu sebenarnya kemarin iseng dia nawarin, gue ada puli ini nih, lagi ngeriset puli, mau cobain gak di motor lo gitu. Ya udah gue bilang sini gue cobain. Makanya gue pas jalan juga kemarin kan bilang kan, gue nggak jamin pasti lebih enak gitu. Karena gue ngerasa kalau gue bandingin dari 2 video gue, antara puli yang sekarang gue pakai ini sama puli yang kemarin, emang sih kalau kita nggak bener-bener bandingin sebelah-sebelahan tuh ya mirip-mirip lah gitu. Tapi pas gue bandingin bener-bener gue bandingin sebelah-sebelahan, puli yang ini tuh atasnya lebih jalan dibanding puli yang kemarin. Makanya gue cobain settingan roller yang sama, gue pindahin di sini, gue pakai 8 gram. Tapi kebetulan tadi jalanannya rame, jadi mungkin ya next NR kali gue coba gitu. Harusnya sih lebih enak, karena dari kemarin gue di Pondok Indah itu nggak mau sampai kena limiter gitu. Patokannya gue adalah pokoknya begitu misalnya di trek ujung-ujung Pondok Indah tuh motor gue kena limiter, tandanya ya udah pas buat trek Pondok Indah gitu. Karena puli yang ini juga buat dailynya enak banget sih. Kemarin gue pakai puli itu tuh bener-bener kayak aduh nih gimana ya, kayak nggak biasa aja gue bawa itu. Rasanya kayak pas motor gue baru jadi, CVT belum dikerjain, terus
belum pakai juken ya, rasanya kayak gitu tuh di bawah hariannya. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Jangan lupa juga like-nya ya. Like itu kan gratis guys, nggak bayar. Share juga video gua ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo semua, supaya semakin banyak yang nonton video gua, bikin channel gue semakin rame, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin maju, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke ya. Jadi hari ini gagal gue mau ngetes top speed. Semoga next NR kondisinya bisa lah dipakai buat ngetes motor ya. Cuaca juga enak, nggak hujan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.